Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ruti. Iya, selamat siang Bu Titi. Apa kabarnya siang hari ini? Selamat siang juga, Bu Ruti. Alhamdulillah kabar baik, sehat, tidak ada kurang suatu apapun. Amin. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Bu Titi. Ya, amin, Bu. Baik Bu Titi, Bu Titi sudah siap ya untuk coaching kita hari ini Bu Titi? Insya Allah siap. Ya. Baik Bu Titi, kira-kira untuk coaching kita hari ini, kita akan membahas masalah apa Bu Titi? Mungkin ada beban atau masalah yang ingin dicari solusinya yang menjadi tujuan dari coaching kita hari ini Bu Titi? Ya, biasa Bu Ruti, ya keadaan di sekolah tentang anak-anak. Kita sebagai guru itu seharusnya bisa membuat pembelajaran itu nyaman, gitu. Iya, Anak-anak menjadi tenang, konsentrasi. Gitu. Tapi pada saat ini anak-anak itu kadang malah liar, Bu. Pas pada saat pembelajaran, ada yang bermain, ada yang bercerita dengan temannya, bahkan ada yang menghadap ke belakang, Bu, karena temannya ada di belakangnya, ceritanya sama temannya di belakang itu, Bu, kan. oh iya, Sekarang yang saya peroleh di kelas 2, di kelas baru, seperti itu, Bu. Saya ingin mencari solusi dari coaching hari ini. iya. Begitu ya Bu Titi. Jadi jika saya dapat menggarisbawahi permasalahan yang ada di kelas Bu Titi ini, yaitu kurangnya konsentrasi atau fokus anak dalam mengikuti pembelajaran di kelas Bu Titi. Begitu ya Bu Titi? Iya betul Bu, permasalahan di kelas banyak murid saya yang tidak fokus, saya tidak konsentrasi pada saat jam pembelajaran. Ya, baik Bu Titi. Lalu Bu Titi, apa yang Bu Titi harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Yang saya harapkan pada percakapan siang hari ini yaitu mendapatkan wawasan baru Bu, tentang cara-cara efektif untuk meningkatkan konsentrasi murid di kelas saya. Baik Bu, jadi harapannya Bu Titi bisa mendapat wawasan yang baru untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di kelas Bu Titi ya Bu, dan terutama untuk coaching kita hari ini yaitu tentang konsentrasi anak didik Bu Titi, begitu ya Bu? Iya Bu, betul sekali. Baik. Lalu Bu, perilaku apa yang ingin Bu Titi rubah dari anak didik Bu Titi? Ya, saya ingin merubah perilaku murid saya itu agar mereka lebih aktif, Bu, dan terlibat dalam pembelajaran. Saya berharap mereka lebih fokus saat saya menjelaskan materi, itu, Bu. Baik. Em, Lalu begini Bu Titi, saya ingin tahu Bu, apa yang Ibu amati dari murid-murid Ibu ini yang menyebabkan murid-murid Ibu itu kurang berkonsentrasi ketika pembelajaran Bu? Yang saya amati itu banyak murid yang bermain sendiri, Bu. Berbicara sendiri, Iya, terus malah saat saya menjelaskan materi, itu malah dia itu menghadap ke belakang, tidak menghadap ke papan tulis, Bu. oh Berbicara dengan iya, temannya di belakang itu. Terus saya terus pengennya saya itu gini ya, dia itu fokus pada saat saya menjelaskan materi. Saya bisa memenuhi kebutuhan dan kekurangannya pada minat, nggih. Saya bisa ingin mengubah metode sebuah pembelajaran yang dulunya saya itu dengan metode ceramah dan sekarang saya ingin mengubah yang berbau IT, itu Bu. iya. Baik Bu. Lalu Bu Titi sudah mengamati kondisi lingkungan belajar murid Bu Titi. Apa ada faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi mereka, Bu? Ya, di lingkungan sekolah, Bu. Karena di depan kelas itu kan jalan umum, jadi banyak
kendaraan yang lewat. Jadi bising sekali gitu loh, Bu. Dan juga faktor dari rumah, sepertinya kurang dukungan belajar dari orang tua, karena sebagian besar orang tuanya itu merantau dan mereka hanya tinggal bersama kakek dan neneknya. Oh iya, baik Bu. Jadi, lingkungan sekolah dan juga lingkungan rumah ya Bu ya, Iya yang betul. menjadi, faktor dari anak-anak Bu Titik ini kurang, fokus begitu ya Bu, dalam mengikuti pembelajaran Bu Titik. Iya, betul sekali, Bu. Iya. Baik, lalu Bu Titi, tentunya ya Bu, Bu Titi sudah mempunyai strategi atau rencana yang akan Bu Titi lakukan untuk meningkatkan fokus peserta didik Bu Titi tentunya ya Bu. Bu Titi boleh menceritakan kepada saya Bu. Oh ya Bu, seperti tadi yang sudah saya utarakan, saya akan merubah strategi pembelajaran saya yang dulunya itu Ya, hanya bercerita, gitu Bu. Dan sekarang atau ceramah yang sekarang akan saya ubah menjadi metode yang berbau IT sesuai baik. dengan situasi dan kondisi digitalisasi. Gitu. Iya, bagus sekali ya Bu. Jadi rencana Bu Titi tentunya mengubah metode, merubah strategi pembelajaran Bu Titi ya, supaya anak-anak lebih aktif, lebih kreatif, lebih bersemangat gitu ya Bu ya. Dan yang Iya, paling penting yaitu lebih fokus gitu tadi ya Bu ya. iya, karena anak-anak kelas rendah itu ya Bu, kalau nanti kan pembelajaran itu kita tekan video, dalam Iya, pembelajaran mungkin lebih tertarik, dia akan lebih fokus dalam iya. pembelajaran itu Bu. Ya, betul sekali, Bu. Jadi memang IT atau kita bisa misalnya menggunakan video-video seperti itu tuh akan sangat menarik perhatian. Jadi visual itu sangat bagus, Bu, untuk kita terapkan di pembelajaran kita, Bu. Ya, itu betul sekali, Bu Titi. Lalu Bu Titi, bagaimana Bu Titi bisa melibatkan orang tua, Bu, dalam mendukung pembelajaran murid ini, Bu, supaya anak nanti bisa lebih konsentrasi dalam belajarnya, Bu? Ya, saya juga akan mengundang orang tua, gitu, untuk berpartisipasi dalam pertemuan di mana kita bisa berbagi tips, gitu, tentang cara Iya, menciptakan lingkungan belajar yang baik di rumah dan bisa membantu mendukung fokus pembelajaran anak-anak di sekolah. Karena dengan iya, adanya dukungan orang tua, nggih, yang dulunya itu nggih, kalau mau belajar itu masih memanggil orang tua, "Mak, tulis," no gitu kan. Kalau ada dukungan dan dorongan orang tua, mungkin dia sudah bisa berubah seperti itu. iya, baik, Bu. Lalu, Bu, kira-kira kapan Bu Titi ini akan memulai melaksanakan rencana yang sudah Bu Titi rancang tadi, Bu? Kalau rencana ini nanti segera Bu, setelah selesai tes semester tengah semester 1 dan saya akan laksanakan karena dengan obrolan ini bersama Bu Ruti sangat menemukan titik terang, gitu. Saya mempunyai angan-angan, jadi saya itu besok mengajar seperti apa dan mulai pendekatan individu agar mengetahui minat anak itu seperti apa dan dengan latar belakang yang berbeda nanti akan saya korek dari wali dan anak itu sendiri. Terus nanti kalau sudah ketemu nanti saya akan melakukan proses pembelajaran apa yang harus saya sampaikan seperti minat siswa, kesukaannya siswa bagaimana, sesuai bakat siswa itu bagaimana. Itu Bu, dalam Iya, baik. pembelajaran saya. Ya, bagus banget, Bu. Dan semoga segera terrealisasi ya, Bu ya. Ya Bu. Lalu, Bu, kira-kira nanti dalam pelaksanaan rencana Bu Titik tadi itu nanti kira-kira ada tantangan atau hambatan yang mungkin Bu Titik temui? Ya, kalau momen tantangan itu pasti ada, Bu. Iya.
kan dari murid-murid saya itu kan bervariasi gitu. Iya, Terutama anak kelas rendah, kelas SD, kelas 2 nggih. Saya dari rata-rata itu kan latar belakang yang berbeda, tapi sebagian orang tuanya itu kan tadi merantau, Bu. merantau. Iya, Dan mungkin paham nggih, Bu nggih, karena ada yang murid saya itu tinggal bersama kakek dan neneknya. Kalau tidak seperti iya, itu, masih tinggal bersama bapak ibu, masih tinggal bersama kakek neneknya. Kan kakek nenek. Iya, bagaimana kita ngomong anak saya sendiri dan bagaimana kita memomong cucu itu kan sudah berbeda ya Bu kan. iya, betul sekali. Kalau kalau memang anak sendiri ini gini, waktunya belajar, kita harus fokuskan anak harus belajar gitu. Tapi kalau masih ada kakek dan neneknya, Bu, ini waktunya belajar, dia main HP, biarin aja, yang penting dia senang. Kan masih kecil, tidak harus dipaksakan. Kan seperti itu, Bu. Iya, iya, Jadi betul sekali. yang penting anak itu tidak nangis, yang penting anak itu senang. Sebenarnya itu salah. Seharusnya waktunya belajar-belajar, waktunya bermain dan bermain kan seperti itu seharusnya itu loh, Bu. Iya, betul sekali Bu Titi. Jadi mungkin itu salah satu juga hambatan yang harus kita selesaikan ya Bu Titi. Iya, Lalu Bu Titi, bagaimana nanti Ibu akan mengevaluasi apakah strategi yang akan Ibu lakukan itu berhasil dalam meningkatkan fokus anak di pembelajaran Bu Titi? untuk tentang strategi, Bu, nggih, mengevaluasi saya Iya, akan mengevaluasi. nggih, untuk peningkatan partisipasi murid, Bu. Dan mungkin melakukan tes sederhana Iya. untuk melihat pemahaman mereka setelah ya 1 minggu sekali lah Iya. gitu. Baik Bu Titi. Lalu Bu Titi, apa langkah selanjutnya yang akan Ibu Titi ambil setelah melihat hasil rencana yang Ibu Titi jalankan itu? Untuk langkah awal saya yaitu melihat karakter niku, Bu, karakter anak, pendekatan individu, mengetahui seluk-beluk latar belakang seperti apa, baru kita pendekatan sesuai dengan permasalahan yang ada agar anak itu bisa dan juga proses pembelajaran yang bisa saya sampaikan itu bisa diterima sesuai dengan keinginan anak, karakter anak, itu Bu. Baik, Bu Titi. Untuk coaching kita untuk sesi siang hari ini selesai ya, Bu Titi. Dan saya minta refleksi nih dari Bu Titi. Kira-kira kesimpulan dari coaching kita hari ini bagaimana, Bu Titi? Untuk kesimpulan coaching pada hari ini bersama Bu Riti itu ya sangat luar biasa, Bu. Untuk pertemuan dengan Bu Ruti ini banyak manfaatnya ternyata ya Bu. Iya, Bu iya. Ruti ini saya anggap Alhamdulillah, Bu. sebagai coach yang luar biasa, ngoten nggih. Apa yang harus saya lakukan sudah banyak gambaran tentang bagaimana saya menangani anak dalam kelas agar anak bisa kondusif, anak bisa betah belajar lebih lama, merasa nyaman dan menyenangkan bagi anak. Terus saya merasa lebih termotivasi, Bu, untuk mencoba pendekatan baru dalam mengatasi masalah kurangnya fokus ini yang berkomitmen untuk meningkatkan keterlibatan murid dan akan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Itu, Bu. Baik, Bu Titi, sangat bagus sekali ya, Bu. Saya juga merasa senang, Bu, bisa coaching dengan Bu Titi pada siang hari ini, Bu. Iya. Dan Bu Titi, saya mengucapkan terima kasih sekali ya, Bu Titi, atas Iya. partisipasi aktif
Bu Titi dalam sesi coaching pada hari ini dan saya ingin memberikan umpan balik sedikit ya Bu Iya, untuk coaching kita. Jadi saya sangat mengapresiasi bagaimana Bu Titi mengamati perilaku murid Bu Titi, kesadaran Bu Titi akan murid-murid yang kurang fokus, dan akhirnya dengan itu semua Bu Titi mengidentifikasi kemungkinan penyebab mereka kok tidak fokus itu tadi Bu. Dan kita dapat tadi yaitu dari faktor lingkungan dan faktor sekolah ya Bu, iya, penyebab betul. dari mereka tidak fokus tadi. Lalu Bu Titi juga sudah merancang strategi untuk menyelesaikan masalah Bu Titi tadi, dan strategi Bu Titi itu saya yakin akan berhasil Bu Titi lakukan di kelas Bu Titi, dan saya yakin anak di Bu Titi nanti juga akan lebih konsentrasi Bu ke depannya. Terima kasih, Bu. Iya, baik Bu. Kita akhiri untuk sesi coaching kita hari ini ya Bu. Terima Iya, kasih Bu. banyak. Salam sehat selalu untuk Bu Titi dan semuanya ya Bu. Iya, Bu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.